Tamparan itu menghantam sekeras letusan senjata. Sesaat sebelumnya suasana kafe rasa pagi di sudut Jalan Sabang dan Jalan HOS Cokro Aminoto, Menteng, masih Tenang, dipenuhi jangan hiruk-pikuk bertindak khas dulu. Sabtu pagi. Suara mesin espresso, denting sendok dan garpu, serta obrolan para pengunjung yang saling bersahutan. Namun dalam sekejap, seluruh suara lenyap. Telapak tangan Mayang Prameswari menghantam sisi kiri wajah Arif Wicaksono begitu keras hingga orang-orang yang berdiri paling dekat refleks tersentak. Seorang perempuan di dekat kasir menjatuhkan cangkir kopinya, sementara seorang anak kecil yang duduk di dekat jendela membeku tanpa bergerak. Arif Wicaksono sama sekali tidak bergeming. Ia tetap berdiri sambil memeluk erat Nadia Wicaksono, putri kecilnya, ke dadanya. Salah satu tangannya melindungi bagian belakang kepala sang putri seolah-olah sedang menghalanginya dari sesuatu yang jauh lebih buruk daripada sebuah tamparan. Ia tidak limbung, tidak membalas, bahkan tidak meninggikan suara. Dengan sangat tenang, ia hanya memalingkan wajahnya kembali secara perlahan, lalu menatap Mayang Prameswari dengan sorot mata yang begitu dingin dan tanpa sedikit pun keterkejutan hingga banyak orang kemudian mengatakan itulah tatapan paling menggentarkan yang pernah mereka lihat. Tepat setelah itu, pengawal pribadi Mayang Prameswari, Bambang Santoso, melangkah maju untuk menjalankan tugasnya. Ketika jaraknya tinggal sekitar 1 meter dari Arif Wicaksono, pandangannya jatuh pada bekas luka panjang di sisi kiri wajah pria itu. Seketika tubuhnya membeku. Wajahnya pucat pasi, napasnya tertahan, lalu tanpa sadar ia mundur selangkah. Jika Anda baru bergabung di kanal Cinta Tanpa Batas, tetaplah bersama kami karena kisah-kisah seperti inilah yang menjadi ciri khas kanal ini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Setiap hari Sabtu pukul 6.15 pagi, Arif Wicaksono selalu terbangun tanpa bantuan alarm. Kebiasaan itu bukan karena ia menginginkannya, melainkan karena tubuhnya tidak pernah benar-benar meninggalkan disiplin yang terbentuk selama bertahun-tahun menjadi prajurit Kopassus. Bahkan setelah 15 tahun pensiun, ia tetap tidak pernah bisa tidur melewati waktu subuh. Ia tidak lagi melawan kebiasaan itu. Seperti biasa, ia menyeduh secangkir kopi hitam, duduk sendirian di meja makan apartemennya yang sederhana di kawasan Cikini, lalu menikmati keheningan sebelum kota mulai sibuk. Tepat pukul 7, Nadia Wicaksono terbangun. Arif Wicaksono selalu tahu kapan putrinya mulai bangun karena suasana apartemen langsung berubah oleh langkah kaki mungil yang berlari, suara laci yang dibuka dan ditutup beberapa kali, kemudian kemunculan Nadia Wicaksono di pintu dapur dengan kaos kaki yang berbeda warna dan wajah serius khas anak berusia 7 tahun. "Hari ini kita ke taman, Ayah?" tanyanya seperti setiap Sabtu. "Ya, hari ini kita ke taman," jawab Arif Wicaksono, persis seperti jawaban yang selalu ia berikan. Senyum gembira muncul hanya sesaat sebelum Nadia Wicaksono berlari kembali ke kamarnya untuk berganti pakaian. Arif Wicaksono memandang putrinya dengan perasaan bahagia yang sederhana, tenang, dan sulit dijelaskan dengan kata-kata. Penampilannya sendiri sangat biasa. Tubuhnya tinggi dan tegap, bahunya lebar, usianya awal 40-an, rambut dipotong pendek, sementara wajahnya memperlihatkan bekas perjalanan hidup, bukan sekadar pertambahan usia. Ia mengenakan kaos abu-abu polos dan celana jeans gelap, tidak pernah membeli barang yang lebih mahal dari yang benar-benar dibutuhkan. Ia mengendarai mobil pickup bekas, tinggal di apartemen 2 kamar yang nyaman, dan bekerja 3 hari setiap minggu sebagai konsultan logistik untuk sebuah perusahaan distribusi di Jakarta, cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sekaligus memiliki banyak waktu bersama Nadia Wicaksono. Bekas luka panjang membentang dari pelipis kiri hingga rahangnya, membentuk garis pucat yang sedikit menarik sudut matanya ketika tersenyum. Hampir semua orang memperhatikannya. Sebagian bertanya, sebagian lagi memilih diam. Namun Arif Wicaksono tidak pernah menceritakan asal-usul bekas luka itu kepada siapapun. Ia telah lama memahami bahwa diam seringkali menjadi jawaban yang paling efektif. Tepat pukul 8.30 pagi, Arif Wicaksono dan Nadia Wicaksono memasuki kafe rasa pagi di kawasan Menteng, tempat yang selalu mereka datangi setiap Sabtu sebelum berjalan menuju Taman Suropati. Kebiasaan sederhana itu dimulai sejak musim hujan beberapa tahun setelah istrinya, Sari Wicaksono, meninggal dunia, dan selama 3 tahun terakhir tidak pernah sekalipun mereka lewatkan. Nadia Wicaksono menggenggam erat tangan ayahnya sambil bercerita dengan penuh semangat tentang gambar seekor kuda yang ia buat di sekolah,
meskipun ia sendiri mengakui bahwa hasil gambarnya justru lebih mirip seekor anjing. Arif Wicaksono mendengarkan setiap kata putrinya dengan penuh perhatian. Seperti biasanya pada Sabtu pagi, kafe Rasa Pagi dipenuhi pengunjung. Semua meja terisi, antrean memanjang hingga dekat kasir, sementara aroma roti hangat bercampur dengan wangi kopi hitam yang baru diseduh memenuhi ruangan. Arif Wicaksono memesan kopi hitam favoritnya, sedangkan Nadia Wicaksono memilih secangkir coklat panas kesukaannya. Mereka lalu duduk di sebuah meja kecil dekat jendela, menikmati beberapa menit yang terasa begitu damai seolah dunia berjalan sebagaimana mestinya. Saat Nadia Wicaksono masih bercerita tentang gambar kudanya, tiba-tiba ia turun dari kursi untuk menunjuk menu baru yang tertulis di papan dekat kasir. Karena bergerak terlalu cepat, cangkir coklat panas di tangannya miring dan terlepas. Arif Wicaksono sempat mengulurkan tangan, tetapi terlambat beberapa saat. Cangkir itu jatuh ke lantai, membuat cairan coklat memerci ke segala arah hingga mengenai sepatu mahal milik seorang perempuan yang berdiri tepat di belakang Nadia Wicaksono. Perempuan itu adalah Mayang Prameswari. Arif Wicaksono mengenalnya sebagaimana hampir semua warga Jakarta mengenal sosoknya, seorang direktur utama perusahaan besar yang sering muncul di media bisnis, majalah, dan berbagai pemberitaan karena kekayaan serta pengaruhnya. Saat percikan coklat mengenai sepatunya, Mayang Prameswari sedang berbicara melalui telepon. Ia menunduk melihat sepatunya yang kotor, lalu mengalihkan pandangan kepada Nadia Wicaksono. Gadis kecil itu masih terduduk di lantai setelah terpeleset, menatap balik dengan mata yang mulai dipenuhi air mata. Wajah seorang anak kecil yang sadar telah melakukan kesalahan tanpa sengaja dan sedang menunggu seberapa besar kemarahan orang dewasa di hadapannya. Mayang Prameswari mengakhiri panggilan teleponnya, lalu berkata dengan suara pelan namun sangat tajam, "Nadia, sebenarnya apa yang kamu lakukan? Apa kamu tahu berapa harga sepatu ini? Di mana orang tuamu? Siapa yang membiarkan anak kecil berlari-lari sembarangan di tempat umum seperti ini?" Kalimat-kalimat itu diucapkan dengan sangat tenang, tetapi setiap katanya terasa seperti sengaja dipilih untuk melukai. Nadia Wicaksono langsung menangis. Sebelum Mayang Prameswari selesai mengucapkan kalimat keduanya, Arif Wicaksono sudah berdiri dari kursinya. Ia melangkah cepat menghampiri putrinya, berlutut di sampingnya, lalu memeluknya sambil memeriksa lutut dan kedua tangannya untuk memastikan tidak ada bagian tubuh yang terluka akibat terjatuh. Setelah yakin putrinya baik-baik saja, ia membantu Nadia Wicaksono berdiri, meletakkan satu tangannya di bahu sang putri, kemudian untuk pertama kalinya menatap langsung ke arah Mayang Prameswari. Dia baru berusia 7 tahun. Dia hanya terpeleset. "Nadia, kamu tidak terluka, kan?" Tanyanya lembut kepada putrinya, bukan kepada perempuan di hadapannya. Nadia Wicaksono menggeleng pelan sambil menyembunyikan wajahnya di samping tubuh ayahnya. "Kalau begitu kita bersihkan dulu bajumu," ujar Arif Wicaksono dengan suara tenang sebelum kembali memandang Mayang Prameswari. "Saya akan mengganti biaya pembersihan sepatu ibu, tetapi saya berharap ibu mau meminta maaf kepada putri saya." Suasana kafe Rasa Pagi perlahan menjadi semakin sunyi. Memang belum benar-benar hening, tetapi percakapan di meja-meja sekitar mulai terputus karena semua orang diam-diam memperhatikan kejadian itu. Mayang Prameswari memandang Arif Wicaksono dengan tatapan meremehkan, seolah sedang melihat sesuatu yang menjijikan. "Meminta maaf?" ulangnya datar dengan senyum tipis penuh sindiran. "Putri Anda baru saja merusak sepasang sepatu yang nilainya mungkin lebih besar daripada penghasilan Anda selama sebulan. Saya tidak punya alasan sedikit pun untuk meminta maaf." Arif Wicaksono tetap menjawab dengan tenang, "Dia masih anak-anak. Dia hanya melakukan kesalahan tanpa sengaja. Itu berbeda dengan sengaja berbuat buruk." Mayang Prameswari tersenyum tipis lalu melirik ke seluruh ruangan dengan sikap seseorang yang sama sekali tidak pernah merasa khawatir terhadap penilaian orang lain. "Kalau benar ingin melakukan sesuatu yang berguna, bawa saja putri Anda pulang dan ajari dia bagaimana bersikap di tempat umum," ujar Mayang Prameswari dengan nada penuh penghinaan. Arif Wicaksono sama sekali tidak meninggikan suara ataupun melangkah lebih dekat. Ia tetap berdiri di tempatnya, menatap perempuan itu dengan tenang sambil berkata, "Saya akan meminta sekali lagi. Tolong minta maaf kepada putri saya." Raut wajah Mayang Prameswari langsung berubah. Sudut matanya menegang dan dagunya sedikit terangkat.
Jelas terlihat bahwa sudah sangat lama tidak ada orang yang berani berbicara kepadanya dengan cara seperti itu, dan kenyataan tersebut benar-benar melukai harga dirinya. Sepertinya Anda sama sekali tidak tahu sedang berbicara dengan siapa, ucapnya pelan namun penuh ancaman. Saya memiliki hubungan sangat dekat dengan beberapa anggota DPRD DKI Jakarta, pejabat tinggi di Polda Metro Jaya, dan beberapa hakim senior di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hanya dengan satu panggilan telepon, bukan hanya perdebatan ini yang akan Anda kalah, tetapi Anda juga bisa kehilangan hak asuh atas putri Anda sebelum minggu ini berakhir. Dinas Sosial dan UPT DPPA sangat serius menindak setiap laporan mengenai kesejahteraan anak, apalagi jika laporannya berasal dari orang-orang yang mereka percaya. Kalimat-kalimat itu jatuh di tengah keheningan seperti batu yang dilempar ke permukaan air yang tenang. Nadia Wicaksono mendengarnya dengan jelas. Tubuh kecilnya langsung menegang sambil menggenggam erat tangan ayahnya dengan kedua tangannya. Ketika ia mendongak, tatapan penuh ketakutan yang terpancar dari wajah putrinya membuat dada Arif Wicaksono terasa sesak. Ia menatap Nadia Wicaksono sesaat, membayangkan perjalanan pulang mereka, Taman Suropati yang tinggal beberapa blok lagi, dan kemungkinan bahwa jika ia memilih pergi begitu saja hari ini, tanpa disadari ia sedang mengajarkan kepada putrinya bahwa ada orang-orang yang boleh menyakiti dan mengintimidasi sesuka hati tanpa pernah dilawan. Ia kemudian kembali menatap Mayang Prameswari tanpa sedikit pun bergeser dari tempatnya. Sebelum Arif Wicaksono sempat mengucapkan sepatah kata lagi, Mayang Prameswari sudah lebih dulu mengeluarkan telepon genggamnya. Dengan gerakan yang sangat terbiasa, ia mundur setengah langkah lalu menghubungi seseorang. Nada bicaranya singkat, dingin, dan penuh perintah, sama sekali bukan ada seseorang yang sedang meminta bantuan. Dari kejauhan, Arif Wicaksono sempat mendengar kata-kata seperti pengacara, intimidasi, dan dokumentasi sebelum Mayang Prameswari sengaja mengecilkan suaranya sambil sedikit membelakangi kerumunan. Seolah-olah percakapan itu bersifat rahasia, padahal setiap orang dalam radius sekitar 5 meter masih dapat mendengar hampir seluruh ucapannya. Setelah panggilan selesai, ia memasukkan kembali teleponnya ke dalam tas dengan gerakan kecil yang rapi, lalu menatap Arif Wicaksono dengan senyum puas. Pengacara saya akan tiba dalam 20 menit. Sebaiknya selama menunggu Anda kembali duduk. Arif Wicaksono tetap berdiri tanpa bergeming. Mayang Prameswari melanjutkan, dalam waktu kurang dari 1 jam, kemungkinan Anda juga akan menerima panggilan dari Dinas Sosial. Saya mengenal seseorang di sana. Dia sangat teliti dan selalu menjalankan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh, terutama jika ada dugaan seorang anak tinggal di lingkungan yang dianggap tidak layak. Di balik meja kasir, 2 pegawai kafe Rasa Pagi sudah berhenti berpura-pura bekerja. Melati Anggraini, barista muda yang masih memegang wadah susu, berdiri terpaku tanpa bergerak sedikit pun sambil memandangi kejadian itu dengan wajah bingung dan cemas. Dari arah belakang ruangan, Pak Joko Santoso, manajer kafe bertubuh besar berusia sekitar 40 tahun, muncul dan berdiri dekat kasir. Ia tampak bimbang mencari cara terbaik untuk menengahi situasi tanpa menyinggung pelanggan penting yang selama ini sering datang dan dikenal sangat dermawan dalam memberi tip. Namun pada akhirnya ia tidak melakukan apapun. Di meja-meja dekat jendela, 3 orang pengunjung telah mengeluarkan telepon genggam mereka. 1 orang diam-diam mulai merekam seluruh kejadian, sementara 2 lainnya sibuk mengirim pesan sambil terus melirik ke arah pertengkaran yang semakin menegangkan. Sejak awal kejadian, Arif Wicaksono tidak pernah berpindah tempat. Salah satu tangannya tetap berada di bahu Nadia Wicaksono. Putrinya memang sudah berhenti menangis, tetapi ia memeluk pinggang ayahnya erat-erat, seolah ingin mengatakan bahwa ia tidak ingin ayahnya pergi kemanapun. Setelah beberapa saat hening, Arif Wicaksono akhirnya berkata dengan suara datar namun tegas, "Sudah selesai?" Mendengar pertanyaan sederhana itu, Mayang Prameswari hanya bisa berkedip, jelas tidak menyangka akan mendapat respon setenang itu. Reaksi itu hanya terlihat sekilas, nyaris tidak disadari siapapun, tetapi Mayang Prameswari benar-benar terkejut. Ia telah membayangkan berbagai macam tanggapan setelah melontarkan semua ancaman tadi, tetapi jawaban yang baru saja diberikan Arif Wicaksono sama sekali tidak pernah terlintas dalam pikirannya. "Maaf, apa maksud Anda?" tanyanya pelan. Dengan suara tetap tenang, Arif Wicaksono menjawab, "Ibu sudah menelepon siapapun yang ingin Ibu hubungi. Ibu sudah mengatakan semua yang ingin Ibu katakan."
Saya masih berdiri di sini. Putri saya juga masih berdiri di sini. Dan saya tetap meminta satu hal yang sama, tolong minta maaf kepada putri saya. Suasana di dalam kafe rasa pagi kini begitu sunyi hingga suara mesin espresso di belakang meja kasir terdengar sangat keras. Mayang Prameswari menatap Arif Wicaksono cukup lama. Kali ini ia benar-benar memperhatikannya, seolah sedang mencoba memecahkan sebuah persoalan yang tidak mampu ia pahami. Beberapa detik kemudian sorot matanya berubah semakin dingin. Ia melangkah perlahan satu langkah ke depan. Pada saat yang sama, Bambang Santoso, yang sejak tadi berdiri di dekat pintu masuk, mulai berjalan menghampiri mereka. Tanpa peringatan sedikit pun, Mayang Prameswari mengayunkan tangan kanannya dengan cepat. Telapak tangannya menghantam sisi kiri wajah Arif Wicaksono dengan bunyi keras yang memecah keheningan ruangan. Dalam sekejap seluruh isi kafe membeku. Bukan lagi suasana canggung seperti sebelumnya, melainkan keheningan mutlak ketika semua orang menyaksikan sesuatu yang tidak sanggup mereka cerna. Seseorang di dekat kasir terdengar menarik napas panjang. Seorang anak kecil di dekat jendela tiba-tiba menangis hanya karena terkejut mendengar suara tamparan itu. Melati Anggraini perlahan meletakkan wadah susu di atas meja, seolah gerakan yang terlalu cepat justru akan memperburuk keadaan. Nadia Wicaksono tidak menangis. Ia hanya memeluk pinggang ayahnya semakin erat sambil mendongak menatap wajah Arif Wicaksono. Di matanya bukan hanya ada rasa takut atau bingung, melainkan penantian, seolah nalurinya mengatakan bahwa beberapa detik berikutnya akan menentukan segalanya. Arif Wicaksono tidak limbung. Ia tidak mengangkat tangan untuk membalas. Ia juga tidak meninggikan suara. Tamparan itu memang membuat kepalanya sedikit berpaling ke kanan, tetapi ia mengembalikannya perlahan, penuh kendali, bukan dengan kemarahan, melainkan dengan ketenangan seseorang yang sudah memutuskan sejak awal bagaimana ia akan menghadapi situasi ini. Tatapannya kembali tertuju kepada Mayang Prameswari. Tidak ada kemarahan, tidak ada rasa malu, tidak ada keterkejutan. Yang terlihat hanyalah ketenangan yang begitu dalam hingga membuat siapapun yang melihatnya merasa tidak nyaman. Tangan Mayang Prameswari masih terangkat beberapa saat sebelum akhirnya ia menurunkannya perlahan. Dari arah pintu, Bambang Santoso terus melangkah mendekat. Tubuhnya tinggi sekitar 188 cm dengan bahu yang lebar dan postur kokoh. Usianya sekitar pertengahan 50-an. Setiap gerakannya menunjukkan disiplin yang terbentuk selama bertahun-tahun menjalani pekerjaan sebagai petugas keamanan profesional. Selama 12 tahun ia bekerja di bidang keamanan pribadi, dan 4 tahun terakhir menjadi pengawal utama Mayang Prameswari. Ia dikenal sangat profesional. Dengan langkah panjang dan terukur, ia berdiri di antara atasannya dan Arif Wicaksono, siap menjalankan tugasnya. Namun ketika pandangannya tertuju pada wajah Arif Wicaksono, langkahnya langsung terhenti. Bekas luka panjang yang membentang dari pelipis kiri hingga rahang itu tampak sangat jelas. Bentuknya khas, bekas serpihan logam berkecepatan tinggi, luka yang tidak mungkin berasal dari kecelakaan biasa ataupun perkelahian jalanan. Bambang Santoso mengenali luka semacam itu karena pernah mengalaminya sendiri. Untuk terakhir kalinya ia melihat bekas luka tersebut bertahun-tahun lalu, ketika sebuah bangunan yang terbakar di pinggiran Poso hampir runtuh. Malam itu, seseorang dengan luka yang sama nekat kembali memasuki bangunan yang sudah nyaris roboh hanya untuk kedua kalinya menariknya keluar sambil memegang rompi taktisnya, meskipun wajah orang itu sendiri dipenuhi darah akibat ledakan. Begitu ingatan itu kembali, Bambang Santoso langsung menghentikan langkahnya. Langkah profesional yang selama ini selalu mantap membawa Bambang Santoso melintasi ruangan tiba-tiba terhenti begitu saja. Ia berdiri sekitar 1 meter di depan Arif Wicaksono tanpa mampu bergerak sedikit pun. Wajahnya seketika memucat, bibirnya sedikit terbuka, tetapi selama beberapa detik ia sama sekali tidak mengucapkan sepatah kata pun. Suasana di dalam kafe rasa pagi begitu sunyi hingga ketika akhirnya ia mengembuskan napas panjang. Suara itu terdengar jelas bahkan oleh para pengunjung yang duduk 2 meja jauhnya. Perlahan ia mundur selangkah. "Saya tidak bisa," ucapnya lirih dengan suara bergetar. Kalimat itu nyaris hanya berupa bisikan, tetapi karena seluruh ruangan begitu hening, semua orang dapat mendengarnya dengan jelas. Bambang Santoso lalu menoleh ke arah Mayang Prameswari.
Ekspresi di wajahnya adalah sesuatu yang belum pernah dilihat perempuan itu sebelumnya. Saya tidak bisa melakukan ini, bukan kepada orang ini. Mayang Prameswari memandangnya dengan penuh kebingungan. Apa maksudmu? Tanyanya tajam. Bambang Santoso tidak menjawab. Pandangannya tetap tertuju kepada Arif Wicaksono. Bambang, suara Mayang Prameswari kini terdengar seperti seorang atasan yang tidak pernah terbiasa mengulang perintah kepada bawahannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Kerjakan tugasmu. Bambang Santoso tetap tidak bergerak. Bu? Katanya pelan tanpa sedikit pun mengalihkan pandangan dari Arif Wicaksono. Ada sesuatu yang harus ibu ketahui. Saya tidak membutuhkan penjelasan apapun darimu, potong Mayang Prameswari dengan kesal. Bambang Santoso menarik napas panjang sebelum berkata dengan suara tenang, beliau berasal dari Satuan Khusus Kopassus. Operasi di Poso, Sulawesi Tengah, tanggal 14 Maret 2009. Kata-kata itu diucapkan sangat pelan, tetapi ada sesuatu dalam cara ia mengatakannya yang membuat Mayang Prameswari langsung terdiam. Seluruh kafe Rasa Pagi masih tenggelam dalam keheningan. Tidak ada seorang pun yang meninggalkan tempat duduknya, tidak ada percakapan, semua orang merasa sedang menyaksikan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar pertengkaran biasa. Bambang Santoso melanjutkan ceritanya, kini bukan hanya kepada Mayang Prameswari, melainkan kepada semua orang yang ada di ruangan itu. Suaranya terdengar jauh lebih mantap daripada raut wajahnya. Saat itu ada sebuah bangunan di pinggiran timur Poso. Tim kami yang terdiri dari 6 orang mendapat tugas operasi penyelamatan sandera yang bersifat rahasia. Kami tidak tahu kalau seluruh bangunan sudah dipasangi bahan peledak. Kami baru menyadarinya ketika ledakan pertama terjadi. Ia berhenti sejenak, rahangnya tampak menegang sebelum melanjutkan. 3 orang berhasil keluar dengan selamat. 2 orang gugur di lokasi. Saya sendiri terjebak di sudut timur laut lantai 2. Sebagian langit-langit sudah runtuh, semua jalan keluar tertutup, dan api mulai melalap seluruh bangunan. Saya mungkin hanya punya waktu sekitar 4 menit sebelum asap menghabisi saya. Ia kembali terdiam beberapa detik. Beliau masuk kembali untuk pertama kalinya demi menyelamatkan Agus Setiawan. Kaki Agus Setiawan patah sehingga tidak mampu berjalan sendiri. Arif Wicaksono mengangkatnya di pundak dan membawanya keluar melewati pintu yang sudah dilalap api. Kini hampir semua orang di dekat kasir menatap penuh perhatian. Di sudut ruangan, Pak Surya Hadinata, pria lanjut usia berambut abu-abu, perlahan meletakkan cangkir kopinya dan duduk tegak sambil memperhatikan setiap kata yang keluar dari mulut Bambang Santoso. Setelah itu beliau masuk lagi, lanjut Bambang Santoso. Kali ini demi saya. Bangunan sudah hampir roboh. Sebenarnya beliau tidak punya alasan untuk kembali. Agus Setiawan sudah selamat dan misi secara teknis telah selesai. Orang lain pasti akan menganggap tugas itu sudah cukup. Tapi beliau tetap kembali. Napasnya terdengar berat. Ledakan kedua terjadi ketika beliau sedang menaiki tangga. Bekas luka panjang di wajah beliau berasal dari serpihan ledakan itu. Meski terluka, beliau tetap bergerak, menemukan saya, menyeret saya menuju jendela, lalu menyelamatkan hidup saya. Bambang Santoso mengembuskan napas perlahan. Setelah malam itu saya tidak pernah bertemu beliau lagi. Seluruh dokumen operasi dipindahkan ke tingkat kerahasiaan yang tidak lagi bisa saya akses. Bahkan saya baru mengetahui nama beliau 6 bulan kemudian. Mendengar kisah itu, Pak Surya Hadinata perlahan berdiri dari kursinya. Meski rambutnya telah memutih, posturnya masih menunjukkan ketegasan seorang mantan prajurit. Ia memandang Arif Wicaksono, lalu menganggukkan kepala sekali dengan gerakan kecil yang hanya dipahami oleh mereka yang pernah menjalani kehidupan militer. Arif Wicaksono membalas anggukan itu dengan tenang. Keheningan kembali memenuhi ruangan sebelum akhirnya Mayang Prameswari berkata dengan suara yang mulai kehilangan keyakinannya, "Ini tidak masuk akal, semua ini benar-benar tidak masuk akal. Jadi sekarang kamu ingin mengatakan bahwa orang ini adalah semacam..." Suara Mayang Prameswari terhenti sebelum menyelesaikan kalimatnya. Bambang Santoso langsung menjawab dengan tenang.
Saya hanya menyampaikan apa yang saya ketahui dan apa yang saya lihat sendiri. Mayang Prameswari menggeleng tidak percaya. Kamu bisa saja mengarang cerita ini. Bisa jadi dia sudah menyuruhmu melakukan sandiwara seperti ini. Saya bahkan tidak mengenal orang ini. Untuk pertama kalinya sejak percakapan itu dimulai, Bambang Santoso menoleh dan menatap langsung ke arah Mayang Prameswari. Wajahnya sama sekali tidak menunjukkan kemarahan. Yang tampak justru ketegasan yang tenang, seolah tidak ada lagi ruang untuk perdebatan. Bu, saya masih menyimpan seluruh rekam medis saya. Saya juga memiliki laporan resmi operasi tersebut. Bekas luka di sisi kiri tubuh saya berasal dari serpihan ledakan yang sama dengan yang meninggalkan bekas luka di wajah beliau. Saya tidak mengarang sedikit pun. Setelah mengucapkan kalimat itu, ia terdiam. Mayang Prameswari sempat membuka mulut, tetapi tidak ada satu kata pun yang keluar. Untuk pertama kalinya sejak memasuki kafe rasa pagi-pagi itu, ia benar-benar kehabisan kata-kata. Tanpa disadari siapapun, selama 11 menit terakhir seluruh kejadian telah direkam oleh Ratna Lestari, seorang perempuan yang duduk tepat di meja belakang Mayang Prameswari. Sejak cangkir coklat panas jatuh ke lantai, ia sudah mengaktifkan kamera telepon genggamnya dan terus merekam semua yang terjadi. Mulai dari pertengkaran, ancaman, tamparan, langkah Bambang Santoso, hingga seluruh penjelasan mengenai operasi di Poso. Bahkan sebelum Bambang Santoso selesai berbicara, Ratna Lestari tanpa banyak berpikir langsung mengunggah rekaman tersebut ke 3 platform media sosial yang berbeda. 40 detik kemudian, sebuah nada notifikasi terdengar dari salah satu telepon genggam pengunjung. Tidak lama kemudian muncul bunyi notifikasi lainnya, lalu disusul beberapa notifikasi lagi dari berbagai sudut ruangan. Suara getaran dan dering telepon terdengar bersahut-sahutan, menandakan bahwa video itu telah menyebar jauh melampaui dinding kafe rasa pagi dan mulai bergerak sendiri di dunia maya. Mayang Prameswari mendengar semua bunyi itu. Ia memandang ke sekeliling ruangan dan melihat semakin banyak layar telepon yang menyala. Untuk pertama kalinya pagi itu, ekspresi wajahnya berubah. Kemarahan dan kesombongan perlahan berganti dengan kegelisahan yang nyata. Tepat saat itu pintu kafe terbuka. 2 anggota Polri memasuki ruangan dengan langkah tenang. Mereka tidak berlari ataupun menunjukkan sikap panik. Jelas terlihat bahwa mereka datang sebagai respons atas laporan dari pihak kafe, bukan karena keadaan darurat yang memerlukan tindakan cepat. Setelah mengamati situasi beberapa saat, keduanya berjalan menuju pusat kerumunan. Petugas yang lebih senior, AKP Dedi Saputra, bertubuh tegap dengan wajah tenang, terlebih dahulu memandang Arif Wicaksono, kemudian Bambang Santoso, lalu akhirnya Mayang Prameswari. Kami menerima laporan dari pihak kafe. Siapa yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di sini? Tanyanya. Seketika 3 orang berbicara bersamaan. AKP Dedi Saputra mengangkat satu tangan sebagai isyarat agar semuanya diam. Satu persatu. Ratna Lestari segera berdiri dari kursinya lalu menyerahkan telepon genggamnya. Saya merekam semuanya sejak awal, katanya. AKP Dedi Saputra memutar rekaman itu, sementara Bribka Rian Pratama berdiri di sampingnya ikut menyaksikan. Karena ruangan sangat sunyi, suara dari video terdengar jelas oleh semua orang di sekitar. Terdengar ancaman Mayang Prameswari yang mengatakan akan membuat Arif Wicaksono kehilangan hak asuh atas putrinya, disusul bunyi tamparan yang keras, kemudian penjelasan tenang Bambang Santoso mengenai operasi di Poso. Setelah selesai menonton, AKP Dedi Saputra mengembalikan telepon itu kepada Ratna Lestari tanpa menunjukkan perubahan ekspresi sedikit pun. Ia lalu menatap Mayang Prameswari. Bu, saya minta ibu ikut keluar sebentar bersama kami. Mayang Prameswari langsung menggeleng. Saya tidak akan kemana-mana. Justru saya yang ingin membuat laporan terhadap AKP Dedi Saputra memotong dengan suara tetap tenang. Ibu tidak sedang ditangkap. Kami hanya meminta ibu keluar untuk memberikan keterangan. Namun berdasarkan rekaman video dan keterangan para saksi di ruangan ini, ada dugaan tindak penganiayaan ringan yang perlu kami tindak lanjuti. Ibu berhak didampingi pengacara dan tidak wajib memberikan keterangan tambahan sebelum pengacara ibu tiba. Kalimat itu diucapkan dengan nada yang sopan tetapi tegas, jelas bukan sebuah permintaan yang bisa ditolak.
Mayang Prameswari memandang AKP Deddy Saputra, kemudian mengalihkan pandangan kepada Bambang Santoso yang masih berdiri diam dengan kedua tangan di samping tubuhnya dan pandangan tertunduk ke lantai. Pandangan Mayang Prameswari akhirnya beralih kepada Arif Wicaksono. Pria itu masih menatapnya dengan ekspresi yang sama sejak tamparan itu mendarat di wajahnya. Tanpa sedikit pun kemenangan, tanpa amarah, hanya ketenangan yang kokoh seolah tidak ada apapun yang mampu menggoyahkannya. Setelah terdiam beberapa saat, Mayang Prameswari meraih tas tangannya lalu melangkah menuju pintu keluar. Seluruh pengunjung kafe Rasa Pagi mengikuti setiap langkahnya dengan pandangan mata. Tidak seorang pun memalingkan wajah, tidak ada yang berbicara. Yang terdengar hanyalah suara hak sepatunya yang beradu pelan dengan lantai keramik dan bunyi pintu yang terbuka menuju cahaya matahari pagi. Nadia Wicaksono mendongak menatap ayahnya. "Ayah," bisiknya lirih. "Ayah tidak apa-apa?" Arif Wicaksono segera berjongkok, memeluk putrinya erat dengan kedua tangannya, membiarkan beberapa detik berlalu sebelum akhirnya tersenyum tipis. "Ayah baik-baik saja, sayang," jawabnya lembut. Sebelum matahari terbenam hari itu, video kejadian tersebut telah ditonton lebih dari 2 juta kali. Menjelang tengah malam, rekaman itu sudah diberitakan oleh berbagai media nasional Indonesia, dibagikan oleh organisasi para veteran dengan jutaan pengikut di media sosial, bahkan menjadi topik utama dalam sebuah program berita televisi nasional dengan judul yang kurang lebih berbunyi, "Direktur Utama Menampar Pahlawan Operasi Khusus di Sebuah Kafe. Terekam kamera." Pada Minggu pagi, nama Arif Wicaksono telah menjadi perbincangan di berbagai daerah di Indonesia, bahkan di antara orang-orang yang belum pernah menginjakan kaki di Jakarta. Sementara itu, sejak Sabtu siang Arif Wicaksono sudah mematikan telepon genggamnya. Ia melakukannya di area parkir kafe Rasa Pagi setelah selesai memberikan keterangan kepada Polri dan dipersilakan pulang. Saat itu Nadia Wicaksono sudah duduk di kursi belakang mobil sambil memakan sebatang camilan gandum yang ditemukan ayahnya di dalam laci mobil. Melihat layar telepon yang terus dipenuhi nomor-nomor asing, Arif Wicaksono mematikannya dengan tenang, seperti seseorang yang sengaja menutup pintu dan tidak berniat membukanya kembali dalam waktu dekat. Setelah itu ia tetap mengajak Nadia Wicaksono menuju Taman Suropati. Mereka memang terlambat sekitar 40 menit dari jadwal biasanya, tetapi taman itu tetap sama seperti setiap Sabtu. Ayunan masih bergoyang tertiup angin, hamparan rumput hijau di dekat pintu masuk selatan masih terbentang luas, dan Nadia Wicaksono kembali berlari kecil di depan ayahnya sambil merentangkan kedua tangan agar tetap seimbang di jalan setapak yang sedikit bergelombang. Arif Wicaksono berjalan santai di belakang putrinya dengan kedua tangan di saku celana, sementara sisi kiri wajahnya masih terasa sedikit hangat akibat tamparan yang diterimanya pagi tadi. Mereka menghabiskan hampir 2 jam menikmati suasana taman. Pada hari Senin, dampak dari kejadian itu mulai menghantam Mayang Prameswari secara bertubi-tubi. Dewan Direksi perusahaannya mengadakan rapat darurat. 3 mitra bisnis utama mengeluarkan pernyataan resmi yang menjaga jarak dari dirinya tanpa menyeret nama perusahaan. Sedangkan 1 mitra lainnya langsung menghentikan seluruh kerjasama sampai proses evaluasi selesai. Selasa siang, Mayang Prameswari resmi dinonaktifkan sementara dari jabatannya sebagai Direktur Utama. Keputusan itu disebut sebagai cuti sukarela, padahal sesungguhnya merupakan hasil keputusan Dewan Direksi yang tidak memberinya pilihan lain. Tim pengacaranya sempat mengeluarkan pernyataan bahwa kejadian tersebut hanyalah perselisihan pribadi yang telah dipelintir melalui potongan video yang tidak utuh. Namun pernyataan itu hanya bertahan sekitar 6 jam. Setelah rekaman lengkap berdurasi 43 menit beredar di internet, pihak pengacaranya kembali mengeluarkan pernyataan baru yang jauh lebih singkat dan jauh lebih berhati-hati. Semua perkembangan itu tidak pernah diketahui Arif Wicaksono secara langsung karena telepon genggamnya tetap dimatikan selama 3 hari. Yang menjadi perhatiannya hanyalah Nadia Wicaksono. Putrinya tidak pernah membahas kejadian di kafe pada hari Sabtu maupun Minggu, dan Arif Wicaksono tidak pernah memaksanya bercerita. Selama 7 tahun menjadi seorang ayah, ia telah memahami bahwa Nadia Wicaksono selalu membutuhkan waktu untuk memproses perasaannya sendiri sebelum akhirnya bersedia mengungkapkannya. Kesempatan itu datang pada Minggu malam. Saat Arif Wicaksono masuk ke kamar untuk memastikan putrinya sudah siap tidur, lampu tidur di samping ranjang hanya menyala redup. Nadia Wicaksono berbaring telentang sambil menatap langit-langit kamar dengan ekspresi seseorang yang sedang memikirkan sesuatu sangat dalam.
Tanpa menoleh, ia berkata pelan, "Ayah, apakah ayah pernah merasa takut?" Mendengar pertanyaan itu, Arif Wicaksono duduk perlahan di tepi tempat tidur putrinya, lalu terdiam sejenak, memikirkan jawaban yang benar-benar pantas untuk diberikan. "Tentu pernah," jawab Arif Wicaksono dengan tenang. "Bahkan berkali-kali." Nadia Wicaksono menoleh menatap wajah ayahnya. "Lalu ayah melakukan apa?" tanyanya pelan. Arif Wicaksono tersenyum tipis sebelum menjawab, "Ayah tetap melakukan apa yang memang harus dilakukan. Merasa takut bukan berarti kita harus berhenti. Itu hanya berarti kita terus melangkah meskipun rasa takut itu masih ada." Nadia Wicaksono memandang ayahnya cukup lama, seolah menyimpan setiap kata itu jauh di dalam ingatannya. Akhirnya ia mengangguk pelan. "Baik, ayah," katanya lirih. Arif Wicaksono mematikan lampu tidur, lalu tetap duduk di samping ranjang hingga napas putrinya berubah perlahan menjadi teratur menandakan ia telah tertidur lelap. Bahkan setelah itu, ia masih duduk beberapa saat dalam keheningan. 6 minggu setelah kejadian di Kafe Rasa Pagi, sidang perdata akhirnya digelar pada Kamis pagi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mayang Prameswari datang tanpa iring-iringan kendaraan mewah. Ia hanya tiba dengan satu mobil ditemani seorang pengacara. Bambang Santoso sudah mengundurkan diri sejak hari Senin setelah kejadian di kafe melalui sebuah surat elektronik singkat yang hanya berisi hal-hal yang memang perlu disampaikan. Hari itu Mayang Prameswari mengenakan setelan abu-abu tua yang elegan namun tidak mencolok. Ia berjalan memasuki ruang sidang dengan sikap seseorang yang telah bertekad untuk tetap terlihat tegar, meskipun dalam hati ia mulai menyadari bahwa kenyataan jauh lebih berat daripada yang dibayangkannya. Ruang sidang itu tidak besar. Terdapat sekitar 12 baris kursi dengan meja hakim di bagian depan. Ketika Mayang Prameswari memasuki ruangan, Arif Wicaksono sudah duduk di kursinya di sisi kiri lorong utama. Ia mengenakan kemeja biru tua dengan ekspresi tenang yang sama seperti saat berada di kafe. Nadia Wicaksono tidak ikut hadir karena pagi itu ia dititipkan kepada Ibu Dewi Permatasari. Tetangga mereka yang putrinya juga bersekolah di kelas yang sama. Setelah semua pihak siap, Ibu Ratih Kartika selaku hakim yang memimpin sidang membuka persidangan secara resmi. Pengacara Mayang Prameswari, Hendra Kusuma, berdiri lebih dahulu dan membacakan pernyataan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Ucapannya terdengar rapi, hati-hati, dan penuh bahasa hukum, namun hampir tidak menyentuh inti persoalan. Ia mengakui bahwa peristiwa tersebut memang terjadi, tetapi berusaha menggambarkannya sebagai akibat tekanan pekerjaan yang dialami kliennya dan menyatakan bahwa reaksi masyarakat dianggap terlalu berlebihan dibandingkan kejadian sebenarnya. Pernyataan itu terdengar seolah masuk akal dari sisi hukum, tetapi hampir tidak mencerminkan kenyataan yang sesungguhnya. Setelah Hendra Kusuma kembali duduk, Ibu Ratih Kartika memandang Mayang Prameswari lalu bertanya, "Apakah Ibu ingin menambahkan sesuatu?" Mayang Prameswari menoleh kepada pengacaranya. Hendra Kusuma hanya menggeleng sangat pelan, memberi isyarat agar ia tidak mengatakan apapun lagi. Namun Mayang Prameswari justru mengalihkan pandangannya kepada Arif Wicaksono. Pria itu tetap menatapnya dengan tenang, tanpa kemarahan, tanpa kepuasan, sama seperti hari kejadian di kafe, seolah hanya menunggu apapun yang akan terjadi berikutnya. Perlahan Mayang Prameswari berdiri. "Saya ingin berbicara," katanya. "Bukan melalui pengacara saya, tetapi atas nama saya sendiri." Ekspresi Hendra Kusuma tidak banyak berubah, tetapi sorot matanya tampak menegang. Mayang Prameswari kemudian menghadap langsung kepada Arif Wicaksono. "Saya sudah menonton rekaman video itu berkali-kali," ucapnya perlahan. "Pada awalnya saya terus meyakinkan diri sendiri bahwa orang-orang tidak mengetahui seluruh kejadiannya, bahwa video itu tidak menunjukkan semuanya, dan bahwa reaksi masyarakat terlalu berlebihan." Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan dengan suara yang lebih pelan. "Tetapi saya berbohong kepada diri saya sendiri. Rekaman itu menunjukkan apa yang benar-benar terjadi. Saya sengaja mengucapkan kata-kata yang melukai Anda dan putri Anda. Lalu saya menampar Anda di depan anak Anda dan di depan begitu banyak orang." Ruangan menjadi semakin sunyi. Setelah menarik napas panjang, ia berkata lagi, "Tidak ada alasan apapun yang dapat membenarkan tindakan saya.
Saya sudah menyadarinya bahkan sebelum saya datang ke ruang sidang hari ini. Ia tidak mengalihkan pandangannya sedikit pun dari wajah Arif Wicaksono. Dengan suara yang tulus ia akhirnya berkata, "Saya minta maaf. Bukan karena saya sedang berada di ruang sidang atau karena saya merasa harus mengatakannya, tetapi karena itulah yang sebenarnya saya rasakan. Saya benar-benar tidak memiliki alasan lain yang bisa saya gunakan untuk membela diri." Seluruh ruang sidang tenggelam dalam keheningan. Arif Wicaksono menatap Mayang Prameswari beberapa saat tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kemudian ia menganggukkan kepala sekali, sama seperti anggukan yang pernah diberikan Pak Surya Hadinata kepadanya di Kafe Rasa pagi 6 minggu sebelumnya. Anggukan itu bukan tanda memaafkan ataupun menghapus kesalahan, melainkan sekadar tanda bahwa ia telah mendengar dan menerima permintaan maaf tersebut. Tidak ada satu kata pun keluar dari mulutnya. Setelah itu Ibu Ratih Kartika melanjutkan persidangan dan membacakan putusan resmi. Seluruh keputusan dicatat dalam berita acara pengadilan, mulai dari kewajiban membayar ganti rugi, penetapan sanksi hukum, hingga catatan permanen yang akan menjadi bagian dari riwayat profesional Mayang Prameswari di masa mendatang, apapun yang kelak berhasil ataupun gagal ia bangun kembali. Tidak ada satupun kejadian yang dihapus. Tidak ada pengampunan dalam arti hukum. Semua konsekuensi tetap berlaku dan harus dijalani sepenuhnya. Mayang Prameswari menerima seluruh keputusan itu tanpa berusaha menawar ataupun memperdebatkannya lagi. Sejak saat ia berdiri untuk berbicara tanpa mengikuti saran pengacaranya, ia telah berhenti berusaha mengendalikan hasil akhirnya. 4 bulan setelah sidang, pada suatu Selasa sore di awal bulan Desember, sebuah amplop putih polos tiba di kotak surat apartemen Arif Wicaksono. Sepulang menjemput Nadia Wicaksono dari sekolah, ia menemukannya di antara surat-surat lainnya. Tidak ada nama pengirim pada amplop itu. Hanya terdapat nama Arif Wicaksono beserta nomor apartemennya yang ditulis dengan tulisan tangan rapi dan perlahan, seolah penulisnya telah beberapa kali mengulang sebelum akhirnya merasa benar. Arif Wicaksono berdiri beberapa saat di lorong depan pintu apartemennya sambil memandangi amplop tersebut sebelum akhirnya membukanya. Di dalamnya terdapat sepucuk surat tulisan tangan pada selembar kertas putih, dan di bawahnya tersimpan sebuah buku mewarnai bersampul tebal bergambar berbagai jenis kuda lengkap dengan satu set pensil warna yang terselip rapi di bagian dalam sampul. Begitu melihatnya, Arif Wicaksono langsung mengenali buku itu. 3 minggu sebelumnya, ketika sedang berjalan bersama Nadia Wicaksono melewati sebuah toko buku Gramedia di Menteng dalam perjalanan menuju supermarket, putrinya sempat berhenti cukup lama di depan etalase sambil menunjuk tepat ke arah buku tersebut. Dengan kesungguhan khas anak berusia 7 tahun, Nadia Wicaksono terus memandang buku itu hampir 1 menit penuh. Saat itu Arif Wicaksono sempat berjanji dalam hati akan kembali membelinya suatu hari nanti, tetapi kesempatan itu belum pernah datang. Isi surat itu menjelaskan semuanya dengan sederhana. 2 minggu setelah sidang selesai, Mayang Prameswari ternyata datang ke toko buku yang sama untuk mencari sesuatu yang benar-benar bermakna, bukan sekadar hadiah mahal. Ia bertanya kepada Ibu Nunik Rahayu, pegawai toko, mengenai buku yang paling disukai anak-anak. Ibu Nunik Rahayu langsung menunjuk ke arah etalase dan menceritakan bahwa belum lama sebelumnya ada seorang gadis kecil yang berdiri cukup lama memandangi buku tersebut dengan penuh harapan. Tanpa berpikir panjang, Mayang Prameswari langsung membelinya. Kadang-kadang ada hal-hal yang menemukan jalannya sendiri menuju tempat yang memang seharusnya tanpa perlu direncanakan. Arif Wicaksono masih berdiri lama di lorong apartemen sambil memegang surat itu sebelum akhirnya masuk ke dalam rumah. Ia meletakkan buku mewarnai tersebut di atas meja makan, lalu membaca surat itu 2 kali dalam keadaan berdiri. Setelah selesai, ia melipatnya dengan hati-hati dan menyimpannya di laci tempat ia menyimpan benda-benda yang paling penting dalam hidupnya, seperti akta kelahiran Nadia Wicaksono, surat pensiunnya dari Kopassus, serta foto Sari Wicaksono yang diambil beberapa bulan sebelum istrinya jatuh sakit. Surat itu disimpan bersama benda-benda tersebut bukan karena siapa pengirimnya, melainkan karena isi dan ketulusannya. Ia sama sekali tidak menceritakan kepada Nadia Wicaksono dari mana buku itu berasal. Sekitar 20 menit kemudian, Nadia Wicaksono keluar dari kamarnya dan menemukan buku itu di atas meja makan. Reaksinya persis seperti reaksi seorang anak berusia 7 tahun yang menerima hadiah tak terduga. Ia langsung tersenyum lebar, duduk di kursinya, membuka sampul buku itu,
lalu mulai memperhatikan setiap halaman dengan kesungguhan luar biasa, seolah sedang mempersiapkan sesuatu yang sangat penting. Setelah beberapa saat, Nadia Wicaksono mengangkat kepalanya dan menatap ayahnya. "Siapa yang memberikan buku ini kepada kita, Ayah?" tanya Nadia Wicaksono. Arif Wicaksono duduk di kursi di seberang putrinya. Ia berpikir beberapa saat, berusaha menemukan jawaban yang jujur tanpa membebani hati anak kecil itu dengan hal-hal yang belum perlu ia pahami. Akhirnya ia tersenyum lembut lalu berkata, "Seseorang yang sedang berusaha menjadi pribadi yang lebih baik." Nadia Wicaksono terdiam cukup lama merenungkan jawaban tersebut. "Apa sekarang dia baik-baik saja?" tanyanya lagi dengan polos. Arif Wicaksono mengangguk perlahan. "Menurut ayah, iya. Dan ayah rasa dia masih terus berusaha memperbaiki dirinya." Mendengar jawaban itu, Nadia Wicaksono tersenyum puas, lalu kembali menunduk membuka buku mewarnainya. Arif Wicaksono memperhatikan putrinya memilih pensil warna oranye tua tanpa alasan yang diketahui siapapun selain dirinya sendiri, kemudian mulai mewarnai gambar seekor kuda yang sedang berdiri di tengah padang rumput. Seperti biasanya saat sedang berkonsentrasi, ujung lidah Nadia Wicaksono sedikit menekan bibir bawahnya. Cahaya matahari sore masuk melalui jendela dapur, menyinari meja makan, kedua tangan kecil putrinya, dan halaman-halaman buku yang terbuka. Bekas luka panjang di wajah Arif Wicaksono kembali memantulkan cahaya, garis pucat yang membentang dari pelipis hingga rahang, menjadi pengingat bisu akan sebuah malam penuh api di Poso yang kini terasa sangat jauh dari dapur sederhana itu, dari meja makan itu, dan dari sore yang damai serta tidak akan pernah terulang dengan cara yang sama. Namun kali ini Arif Wicaksono tidak memikirkan masa lalunya. Ia hanya duduk diam memandangi putrinya yang sedang menggambar seekor kuda, membiarkan pikirannya benar-benar tenang. Kekuatan dan kekuasaan mungkin dapat membuat seseorang ditakuti, tetapi hanya karakter yang akan membuat seseorang dikenang selamanya. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, bagikan kepada orang-orang yang mungkin membutuhkan harapan hari ini. Jangan lupa subscribe kanal Cinta Tanpa Batas, karena masih banyak kisah inspiratif lainnya yang menanti untuk Anda saksikan.